Ya, Tuhan baik. Kalau karena tempat ini semua karena kasih anugerah Tuhan ya. Ya luar biasa. Kemarin saya baru pulang dari Medan, ya saya baru pulang dari Medan itu wonderful. Itu kalau bukan karena Tuhan Yesus juga saya rasa saya juga punya keterbatasan ya. Itu hari Kamis saya berangkat, itu saya ada rapat, itu sampai malam sampai jam 12. Besok paginya itu saya ada syuting untuk TV. Itu kalau itu karena anugerah Tuhan ya. Itu ada 4 kali syuting dari mulai pagi sampai juga sore, nyambung lagi. Habis itu terus udah gitu ada rapat lagi sampai jam 12 malam. Habis hari Minggunya bisa pelayanan lagi 2 kali. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Artinya apa? Kalau kita minta kekuatan dari Tuhan, nggak ada istilah kita nggak bisa, nggak ada istilah kita misalnya nggak kuat ya. Nggak kuat itu bukan dari Tuhan ya, tapi kalau optimis itu pasti daripada Tuhan ya. Jadi ibu tempat ini ya, kemarin di Medan mereka sangat-sangat diberkatin ya, dan itu luar biasa. Itu kita masuk ke Medan itu sebulan 2 kali, itu kita masuk di hari Jumat. Jadi kalau saudara-saudaranya yang ada di Medan itu kasih tahu Jumat dari TV setiap minggu selang-seling. Jadi nanti Jumat ini akan keluar Ibu Indri ada khotbah, nanti habis itu minggu depannya kosong, baru minggu depannya ya. Dan doakan ya, dalam Tuhan Yesus, Tuhan berbicara, Tuhan ingatkan bahwa tahun ini harus masuk ke TV nasional. Dan saya katakan, dan pekerja semua katakan, dan Sungai Sukacita Ministry katakan, kami siap Tuhan ya. Memang kalau dipikir-pikir itu bukan pekerjaan yang, kalau bukan dari Tuhan tidak mungkin ya, karena secara logika itu bicara tentang besar investasi. Tapi kami percaya investasi di surga nggak pernah sia-sia ya, karena waktu 1 jiwa bertobat itu Tuhan, malaikat surga bersorak-sorai. Dari mana kau tahu bersorak-sorak? Karena pintu surga terbuka. Waktu pintu surga terbuka artinya apa? Berkat dicurahkan pada kita. Jadi tidak sia-sia apa yang kau lakukan selama itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Yuk kita masuk dalam firman Tuhan ya. Sudah dapat semuanya ini? Dia punya selebaran ya, ini selebaran kita untuk Paskah ya, semua sudah dapat ya. Nanti bagi kepada teman-teman ya, karena ini luar biasa. Ini Paskah pertama kita dan KKR pertama Sungai Sukacita Ministry ya. Kita baru buka 4 bulan, tapi sudah bisa buat KKR itu karena kasih anugerah Tuhan. Dan kita punya target, kita berdoa sama Tuhan 1.500 wanita akan datang ke sana. Ya, ini satu hal yang luar biasa. Tuhan percayakan kita, itu artinya karena Tuhan lihat kita sudah mampu. Mari, tiap orang di tempat ini, kalau engkau punya kerinduan bawa 1 jiwa saja, entah itu pembantumu kalau engkau tidak punya teman, atau mungkin tetanggamu, kalau bisa paksa nggak ada masalah ya. Tapi intinya untuk engkau bawa jiwa ke sana, mereka dikuatkan. Karena ini bicara tentang masalah kebangkitan dari masalah. Ini dikatakan dia tidak di sini sebab dia telah bangkit. Jadi ini bicara tentang apa? Bangkit dalam segala hal. Ini revival. Apa yang selama ini mati dalam hidupmu? Mungkin kesehatanmu, mungkin ekonomimu, mungkin utangmu, mungkin suamimu yang nggak bertobat atau nggak peduli dengan engkau, atau mungkin apapun yang selama ini sudah mati, waktunya sekarang sudah mengalami kebangkitan. Tapi untuk kebangkitan itu makanya dikatakan semua ada proses. Jadi nggak ada balikan tangan ke Tuhan. Selama bulan ini kita berbicara tentang apa? Wanita-wanita yang dipercaya Tuhan. Saya percaya ini semua urutannya dari Tuhan. Kenapa bilang? Karena sebelum kita persiapan Paskah, ini dipersiapkan untuk menjadi wanita-wanita yang dipercaya oleh Tuhan. Bulan lalu siapa yang dipercaya oleh Tuhan? Kita bahas. Oh, Neneng ingat? Neneng datang sini. Ayo, ya ini 4 minggu berturut-turut saya sampaikan semua tentang wanita kepercayaan Tuhan. Dan maafkan saya, satupun di antara mereka nggak ada yang Kristen. Semua non-Kristen. Yang pertama Janda Sarfat Sidon itu orang kafir. Yang kedua hari ini kita bicarakan tentang perempuan Samaria, jelas dia kafir. Yang ketiga minggu depan itu luar biasa. Kita akan bicarakan tentang Putri Firaun. Bayangkan Putri Firaun aja bisa dipercayakan Tuhan, mengurus Musa 40 tahun. Kita yang sudah ikut Tuhan puluhan tahun, sudah mungkin dari mulai lahir jadi orang Kristen, tapi kita nggak dipercayakan Tuhan. Jangan mimpi engkau bisa mengalami kebangkitan waktu nanti kita mengalami KKR Paskah. Makanya target masih ada, waktu masih ada 3 minggu. Ambil keputusan sekarang. Yang kau pelajari kemarin tentang Janda Sarfat, ambil keputusan, jangan sampai tidak melangkah. Saya mau tanya, siapa kemarin yang datang minggu lalu? Janda Sarfat. Oke, aku mau tanya, ya review, mana hadiahnya? Ya saya suka kasih hadiah soalnya. Ya, coba, apa yang membuat Janda Sarfat dipilih oleh Tuhan? Kenapa mesti seorang janda miskin memberkati hamba Tuhan yang sangat luar biasa? Kenapa nggak pakai janda kaya? Kenapa nggak pakai janda muda? Kenapa nggak pakai misalnya sekarang hamba Tuhan yang luar biasa? Kenapa mesti pakai Janda Sarfat? Siapa tahu? 5, 2 aja. Cepat. Maju ke depan. Ini kok lambat semua, ini kayak kelamahan semuanya. Luar biasa. Ayo cepat. Ayo cepat balik. Ya, Ibu Emma, boleh. Kamu. Nanti saya kasih 2. Ibu Emma. Ya, Ibu Emma bilang, Ibu ini nggak boleh bilang ya, sini San. Ini berarti karena Janda Sarfat itu tahu bahwa Nabi Elia itu ada hamba Tuhan. Iya. Apa ciri orang yang kenal Yesus yang disembahnya? Ciri khasnya apa? Orang yang kenal Tuhan Yesus. Karena banyak orang Kristen nggak kenal Tuhan Yesus, sudah? Ya, kan kemarin kita bilang kan, banyak orang bilang kenal Tuhan Yesus. Dia kan Tuhan Yesus gondrong pakai kumis berewaan, bukan itu Tuhan Yesus. Apa ciri Tuhan Yesus? Ciri-cirinya. Ya, yang sesuai dengan Janda Sarfat kemarin. Karena dia tahu bagaimana karena Tuhan yang telah memberikan firman kepada Janda Sarfat supaya dia itu menerima sebagai
apa namanya nanti. Ini apa? Tapi berhubung karena berani saya kasih hadiah juga. Tapi hadiahnya mungkin ya. Ya ini nekat, ini modal nekat gitu. Oke, thank you saya. Keren. Oke, apa? Apa ciri khasnya kemarin makanya janda Sarfat tidak mengenal Tuhan Yesus? Ada 5, 2 aja. 2, karena janda Sarfat menerima apa yang Tuhan mau dari dia. Ini juga sama kali modal nekat. Masa nggak ingat kemarin? Kan saya bilang pertama dia itu apa? Dia itu optimis. Optimis, hanya orang-orang optimis yang akan menjadi orang kepercayaan Tuhan. Ya dia nggak ngomel-ngomel waktu disuruh bikin. Itu apa? Dikatakan lagi bergeser kepentingannya, ya. Yang tadinya mementingkan anaknya, tapi ini bergeser kepentingan kepada apa? Karena dia tahu arti pelayanan yang sesungguhnya. Lo harus lupa. Tidak percaya. Ya harus ingat. Nanti minggu depan siapa yang tahu jawabannya nanti saya kasih lebih lagi. Rumah 1, luar biasa. Tapi rumah-rumahan, ya. Oke, fine. Yuk kita masuk dalam firman Tuhan. Hari ini kita berbicara tentang apa? Tentang perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini orang yang dipercaya Tuhan yang kedua. Ini tidak main-main loh, saya dapat ini semua dari Tuhan. Yang pertama tentang janda Sarfat. Biasanya orang Kristen, biasanya hamba Tuhan, biasanya gereja menyampaikan tentang orang dipercayakan pasti hanya orang-orang Kristen saja. Tapi Tuhan bilang tidak, biar orang Kristennya itu biar koreksi diri. Kenapa wanita Kristen aku tidak pakai untuk menolong Elia? Karena banyak wanita Kristen itu pesimis. Muka orang pesimis kelihatan, mukanya kayak Daniel. Coba lihat kanan kiri, buka bulan sini, ayo. Pesimis, ya pesimis kelihatan. Nyanyi pun pesimis. Tapi di sini aku lihat enggak. Di sini semuanya orang optimis, ya. Dari nyanyian aja bisa kelihatan loh. Kalau engkau pesimis, tuh, makanya saya kalau masuk ke gereja, kalau gereja sudah mulai kayak kuburan, aku udah nggak tertarik gitu. Ya, kenapa? Berarti di situ nggak ada roh optimis. Bagaimana Tuhan mau berkarya? Kayak lagu Ku Yakin, nyanyi begini. Ku yakin saat kau berfirman. Waktu saya datang, saya bilang tuh aku tidak mau lagunya begitu, aku mau lagunya dirubah. Orang yang yakin tuh optimis, betul? Berani berkata aku yakin tapi lagunya melo, itu bukan anak Tuhan. Harusnya optimis, karena waktu engkau optimis, janda Sarfat dipercaya, kita juga bisa dipercaya oleh Tuhan. Amin. Harus optimis dalam hal apapun, ya. Ini saya luar biasa, ya. Bayangkan ini. Waktu kemarin itu saya mau nyiapin firman, itu waktu saya di Medan, ya. Itu kalau pikir-pikir pasti saya nggak ada kekuatan. Kenapa? Bilang saya baru sembuh kemarin. Baru sembuh, udah gitu mesti ke Medan. Udah itu rapat RUPS itu rapat pemegang saham. Itu panjangnya luar biasa. Belum lagi ditanya, diinterogasi segala macam. Habis itu mesti lagi syuting, mesti lagi ini. Tapi kalau kau optimis, itu tenaga bisa datang. Kenapa nggak terjadi kesembuhan? Karena kita pesimis. Makanya bukan masalah sakitnya kebanyakan, tapi karena pesimisnya lebih banyak daripada penyakitnya. Makanya nggak heran cepat soak. Makanya nggak heran nggak bisa mengalami kesembuhan. Ya, kita akan buka sekarang perempuan Samaria. Kenapa dia dipakai oleh Tuhan? Yuk kita buka Yohanes, ya. Yohanes 4. Ceritanya itu dari ayat 1 sampai ayat 42. Tapi kalau saya sampaikan kita baca semua ini nanti akan bisa panjang 3 malam dia nggak pulang, ya. Jadi saya akan kasih ada 5 poin. Kenapa? 5 poin ini yang membuat makanya perempuan Samaria dipercaya. Apa buktinya dia dipercaya oleh Tuhan? Satu kampung bertobat. Tuhan kalau ciri orang yang dipercaya oleh Tuhan itu bisa dia membawa jiwa kepada Tuhan. Karena Tuhan nggak akan mungkin mempercayai seorang kalau dia nggak mampu membawa jiwa kepada Tuhan. Makanya hari ini mari kita koreksi diri kita. Sudah berapa jiwa kau bawa kepada Tuhan? Kalau engkau hanya bangga dengan kuda Bu Indri, saya sudah banyak bawa Tuhan untuk nasabah saya, untuk proyek saya. Sekedar proyek nggak cukup, sekedar tender nggak cukup, sekedar untuk beli barang-barangmu nggak cukup, sekedar untuk borong tokomu nggak cukup. Tapi kalau kau bawa jiwa kepada Tuhan Yesus, itu yang membuat engkau menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan. Perempuan Samaria dipercaya, maka namanya tertulis. Padahal dia orang kafir. Bayangkan ayatnya 1-42, panjang loh ayatnya. Artinya ini orang spesial di mata Tuhan. Ya, hari ini mari kita koreksi supaya kita tidak kalah dengan dia. Amin. Oke, yuk kita buka ayat ke 1 sampai ayat ke 7. Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan ke-7. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan baptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya. Ayat ketiga, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dan dulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan karena ia duduk di pinggir sumur. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus padanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Yang pertama apanya? Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang di hadapan Tuhan tuh nggak ada yang kebetulan.
Gak ada yang kebetulan. Engkau bisa bertemu dengan suamimu itu gak ada yang kebetulan. Walaupun mungkin suamimu cerewetnya luar biasa, jahatnya luar biasa, gak baiknya luar biasa. Engkau ketemu dengan temanmu yang pelitnya luar biasa pun itu gak ada yang kebetulan. Engkau ketemu sekarang dengan orang-orang yang sulit pun itu gak ada yang kebetulan. Di hadapan Tuhan semua gak ada yang kebetulan. Makanya kalau dunia sering bilang, ih kok bisa kebetulan ya kita ketemu? Gak ada yang kebetulan. Meninggalkan Yudea mau pergi ke Galilea, itu harus lewat daripada Samaria, ya. Kenapa mesti hari itu dia mesti ke Galilea? Kenapa nggak sebelum-sebelumnya? Dan kenapa mesti pada waktu jam 12 siang itu, di mana pada waktu seorang wanita Samaria mengambil air? Artinya nggak ada yang kebetulan, ibu-ibu, bapak-bapak atau siapapun engkau di tempat ini. Waktu engkau datang ke Sungai Sukacita Ministry pun itu nggak ada yang kebetulan. Amin. Tuhan Yesus luar biasa. Nggak ada yang by coincidence, nggak ada yang kebetulan ya. Kok bisa kita ketemu di sini ya? Nggak ada. Aku juga percaya ketemu dengan suamiku, walaupun berbeda latar belakang. Kalau dipikir-pikir orang semua bilang, kok bisa ketemu ya? Memang itu rencana Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk melakukan rencananya. Jangan kau pikir kau hanya ketemu dengan orang baik saja bisa membuat engkau melakukan rencana Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita ketemu dengan orang yang sulit, keadaan yang sulit. Kenapa? Karena Tuhan punya bonus yang lebih besar daripada yang kita bayangkan. Amin. Waktu engkau sakit pun gak ada yang kebetulan, itu semua Tuhan izinkan. Kenapa saya bilang gitu? Yuk kita buka ya. Kita lihat sendiri di sini ya, kita buka coba. Kita buka Daniel 3 ayat 27 ya. Kalau rancangan Tuhan itu beda ya, rancangan Tuhan beda ya. Daniel 3 ayat ke 27. Daniel 3 ayat ke 27 dikatakan waktu Sadrak, Mesach dan Abednego itu dalam dapur api ya. Dikatakan ya. Ayat 22 kita baca ya. Waktu itu Raja Nebukadnezar sangat marah. Karena apa? Karena Sadrak, Mesach dan Abednego nggak mau menyembah patung, betul? Dan mereka sangat marah, dan dia sangat marah. Karena itu apa katanya? Ayat ke-22. Karena kita raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesach dan Abednego ke atas. Tidak main-main. Karena Raja begitu marah, disuruh panasnya lebih lagi. Yang akibat panas lebih lagi, yang mau bikin api itu pun mati semuanya. Bayangkan sekarang orang yang di atas, yang jauh dari perapian aja mati, apalagi orang yang dimasukkan dalam api. Tapi lihat bagaimana dengan Sadrak, Mesach dan Abednego. Ayat ke-27 ya. Ayat ke-26. Ya, ayat ke-27. Dan para wakil raja, para penguasa dan para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jiwa mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Wonderful. Ini orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Mereka 3 orang yang dipakai waktu itu zaman Darius, zaman Persia. Dalam 3 generasi yang non-Kristen, ini orang dipakai luar biasa. Daniel dipakai luar biasa. Kalau Tuhan sudah punya rencana, kalau Tuhan sudah percayakan hidup kita, ya, kalau Tuhan sudah mempercayakan proyek besar dalam hidup kita, tidak ada satupun yang bisa menggugat kita. Makanya target kita di tempat ini jangan hanya sekedar Kristen. Kristen bisa digugat oleh si jahat. Tapi kalau engkau orang kepercayaan Tuhan, dikatakan di sini apa? Tidak ada satupun, bahkan rambut pun nggak hangus, satu rambut pun nggak bisa diambil kalau tidak seizin Tuhan. Kenapa Tuhan cover? Karena dia adalah orang-orang kepercayaan Tuhan. Maka target kita di sini, mari jangan hanya sekedar menjadi orang Kristen, wanita Kristen, sekedar engkau kaya, engkau punya rumah banyak, engkau punya mobil banyak, engkau punya anak semua ITB sampai semua profesor dokter umur 5 tahun, itu bagus tapi gak jadi jaminan. Tapi kalau kita orang kepercayaan Tuhan, itu di cover luar biasa. Maka target kita hari ini, mari lihat janda Sarfat kemarin, sudah jelas hanya tepungnya hanya cuma segenggam dengan minyak sedikit, tapi bisa hidup. Itulah kalau orang dipercaya Tuhan. Maka target kita jangan hanya jadi Kristen. Kristen gak jadi jaminan engkau tidak akan mengalami kebangkitan pada pasca nanti. Tapi kalau engkau menjadi orang kepercayaan Tuhan, kita mengalami kebangkitan bersama Tuhan, walaupun kita harus mati bersama Tuhan terlebih dahulu. Wonderful. Amin. Target menjadi orang kepercayaan Tuhan. Dikatakan di sini Sadrak, Mesach, Abednego. Kenapa mereka bisa diluputkan Tuhan? Karena mereka bukan Kristen biasa-biasa. Mereka Kristen yang spesial di mata Tuhan. Hari ini mari kita koreksi, ya. Hari ini mari kita koreksi. Jangan sampai level kita hanya sekedar level menjadi wanita Kristen biasa. Sekedar engkau pelayan Tuhan, sekedar hamba Tuhan, belum tentu engkau dipercaya oleh Tuhan. Belum tentu. Kenapa saya bilang itu? Karena iblis pun bisa menyamar seperti malaikat terang. Amin. Amin. Oke. Ya, dikatakan tadi tidak ada kebetulan. Coba kita lihat sekarang ya, mana buktinya? Kita ada kebetulan ya. Kita buka sekarang dalam Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Ini bicara tentang orang yang juga sudah Tuhan rencanakan ya dalam kehidupannya ya. Lukas 5. Dapat semuanya? Ayat 1. Pada satu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman. Dia melihat 2 perahu di tepi pantai. Ada berapa perahu?
Ada 2 perahu. Nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk mengajar orang banyak di atas sana. Ya, dikatakan di sini ada berapa perahu? Ada 2 perahu. Perahu nelayan sama nggak? Sama. Itu pasti warnanya sama, warnanya pasti warna kayu, bentuknya sama. Yang jadi pertanyaan, kenapa dipilih perahu Simon? Iya, kenapa dipilih perahu Simon? Artinya apa? Tidak semua sama kita yang ada di tempat ini. Hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang yang dipercaya Tuhan yang akan mengalami banyak hal luar biasa. Dan kalau kita baca, buka di Kisah Rasul 5, kita lihat ya, seorang Simon Petrus, ya, seorang Simon Petrus yang tadinya hanya seorang nelayan, ya. Kisah Rasul 5. Dapat semuanya? Ayat ke-15. Kisah Rasul 5 ayat ke-15. Dapat semuanya? Dikatakan apa? Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya ke atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Ini luar biasa. Petrus ini adalah orang yang dipercaya Tuhan untuk bawa jiwa kepada Tuhan. Bayangkan, bukan hanya sekedar dia bawa jiwa. Kalau kita baca di Kisah Rasul, sekali dia ngomong berapa orang bertobat? 3.000. Bayangkan, sekali ngomong 3.000. Ada berapa penduduk dunia? Penduduk Indonesia 270 juta. Tidak sampai 10 tahun seluruh Indonesia itu bisa terima Yesus kalau Petrus yang ngomong. Menjadi orang kepercayaan Tuhan itu bukan main-main. Dan perhatikan, yang luar biasa, dia hanya jalan saja. Dia gak perlu tumpang tangan, gak perlu dia mesti sampai spesial datang berulang-ulang menjenguk orang sakit. Hanya jalan saja, bayang-bayangnya bisa berikan kesembuhan. Ini bicara tentang apa? Ini power kepada orang yang dipercaya oleh Tuhan. Maka target kita dalam ikut Tuhan, jangan sekedar hanya jadi Kristen biasa-biasa yang tidak punya kekuatan. Nanti minggu depan kita akan belajar tentang Putri Firaun. Itu Putri Firaun itu punya pengaruh yang luar biasa. Kenapa Tuhan pakai dia? Karena dia punya pengaruh yang luar biasa. Ingat, wanita Kristen, kita bukan wanita yang dipengaruhi, kita wanita yang pengaruhi dunia. Jadi kalau engkau hanya terpengaruh, ikut kanan, ikut kiri, bimbang kanan, bimbang kiri, itu engkau tidak akan menjadi orang yang dipercaya Tuhan. Tuhan cari orang yang punya pengaruh. Dan wanita itu pengaruhnya luar biasa. Kenapa saya bilang gitu? Lihat aja, Adam aja bisa dipengaruhi oleh Hawa, tapi negatif. Betul? Simson yang badannya gede dipengaruhi oleh siapa? Delila. Ya, dunia aja bisa mempengaruhi suami-suami kita. Kenapa kita nggak bisa mempengaruhi suami-suami kita juga untuk menjadi lebih baik? Kita punya magnet, istilahnya si nyong-nyong dari surga. Amin. Betul, ya. Kemarin ada seorang ibu yang nawari saya, Bu Indri, ini loh, ini bagus. Ini ada jamu loh, Bu Indri. Jamu dari Banten katanya. Aku nggak pakai Banten-Banten. Pokoknya kalau pakai si nyong-nyong surga itu suami nempel kayak perangko. Ya, kita punya magnet yang luar biasa, Bu. Hanya seringkali kenapa engkau tidak bisa? Kenapa engkau tidak merasa? Karena engkau tidak sadar engkau punya pengaruh itu. Makanya minggu depan kita akan ngomong, ya bagaimana untuk tahu dari mana engkau punya pengaruh. Itu akan dibongkar satu-satu. Dan saya baru dapat dari Tuhan minggu lalu. Makanya saya bilang, Tuhan terima kasih. Semakin kita bergaul dengan Tuhan, semakin banyak yang Tuhan sampaikan kepada kita. Ini buat engkau jadi pribadi yang luar biasa. Amin? Oke. Jadi dikatakan tadi nggak ada kebetulan. Dikatakan tadi Petrus, ada 2 perahu. Di tempat ini ada kurang lebih berapa kita? Mungkin ada kurang lebih 100 orang atau berapapun di tempat ini. Ternyata nggak semua yang dipilih Tuhan. Sayang, datang ke tempat ini kalau kita nggak menjadi orang yang dipercaya Tuhan, apalah gunanya? Karena yang mendapat banyak berkat, Amsal 28 ayat 20 adalah siapa? Orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Berkat apa? Sekedar kaya nggak jadi jaminan. Karena iblis juga kasih berkat, betul? Iblis kasih berkat. Dibilang pada Yesus. Yesus saja dia goda. Dibilang apa? Lu gua kasih semua, tapi lu sembah gua. Ke gunung kami juga bisa dapat berkat, betul? Orang yang kaya dari judi juga bisa dapat berkat. Tapi bukan itu dari Tuhan. Kalau berkat dari Tuhan, udah engkau diberkatin, engkau menikmatin, dan yang luar biasa sudah itu engkau menjadi berkat. Amin. Itu dari Tuhan. Amin. Amin. Saya punya calon pengganti. Ya, luar biasa. Aku suka anak kecil antusias. Oke? Ini yang pertama tadi dikatakan apa? Tidak ada kebetulan. Ya, hari ini mari ibu-ibu, jangan pernah bilang kebetulan mungkin Bu Indri. Kok bisa kebetulan ya ketemu? Itu semua sudah rancangan dari Tuhan. Dan kalau rancangan dari Tuhan, ingat, sejelek apapun awalnya, tapi ujungnya itu mendatangkan kebaikan dan bukan rancangan kecelakaan. Makanya aku bangga sama Tuhan Yesus. Aku sangat bangga sama Tuhan Yesus. Waktu aku dulu mau menikah dengan suamiku, itu semua bilang itu udah nggak lama, paling setahun habis itu cerai. Kenapa? Latar belakang aku dan suamiku total berbeda. Total berbeda. Kalian sudah tahu kesaksian suami saya, itu langit dengan bumi. Aku orang rumahan, suamiku orang suka jalanan. Ya, aku yang begini, suamiku yang begini. Semua total berbeda. Tapi kalau sudah yang Tuhan tetapkan itu menjadi rancangan Tuhan, akhirnya bisa diubahkan secara luar biasa semuanya. Hari ini mari, jangan pernah sesali apa yang sudah kau dapatin. Jangan pernah sesali suamimu. Jangan pernah bilang, aduh Bu ini kenapa saya kawin sama dia ya? Karena itu sudah diatur Tuhan semuanya. Mana buktinya? Ayo kita buka Yesaya 49. Ya, supaya di tempat ini jangan pernah sesali hidupmu, apapun alasannya. Yesaya 45.
Berapa? Iya 49, berarti nggak ada yang tidur di sini, amin. Ya. Yesaya 49 ayat ke-16. Yesaya 49 ayat ke-16 dikatakan apa? Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Wonderful. Semua kita sudah ada dalam program Tuhan. Maka jangan pernah bilang nyesel saya Bu Indri, kenapa saya ikut ini, nyesel saya pelayanan. Gak ada yang kebetulan. Hanya seringkali kenapa kita gak bisa mengalami yang damai sejahtera, gak mengalami kebaikan. Kita seperti Yudas, di tengah jalan kita melakukan hal yang tidak baik. Sebenarnya Yudas pun Tuhan punya rencana yang indah bagi dia. Yudas pun punya kesempatan untuk seperti 12 murid yang lain, tapi dia yang memilih. Jadi bukan Tuhan punya rancangan yang tidak baik, tapi kita memilih untuk menjadi tidak baik. Itu saja. Hari ini mari kita koreksi, jangan menjadi pribadi-pribadi yang gak pintar. Karena rancangan Tuhan itu aman. Kalau kita punya program itu bisa salah. Waktu saya dulu pulang dari Amerika, saya masih ingat, saya sekolah S3 di Amerika bagian keuangan cum laude. Saya pikir dengan aku sekolah pintar, dengan aku punya modal, aku pasti akan buka usaha berhasil. Saya punya pengalaman. Waktu saya belum bertobat, ya, karena buat saya itu Alkitab saya paling gak suka. Aku pernah buang Alkitab 40 tahun, aku buang ke WC. Itu saya dulu sebelum bertobat. Ya, apa yang terjadi? Waktu itu saya mau buka usaha, saya itu pakai forecasting karena keuangan saya cukup menguasai. Segala macam. Apa yang gak salah? 6 bulan jebol, habis semua rumahku. Itu rancangan manusia. Maka jangan pernah engkau anggap rancanganmu itu hebat. Tapi kalau rancangan Tuhan, walaupun kesannya sepertinya hitam, itu ujungnya itu luar biasa di sana. Amin. Targetnya harus menjadi wanita kepercayaan Tuhan. That's all. Very simple. Ya, oke. Dikatakan tadi adalah apa? Tidak kebetulan Tuhan ketemu dengan perempuan Samaria. Tidak kebetulan Tuhan ketemu dengan Petrus. Ternyata luar biasa. Dan juga kenapa kita harus masuk rancangan Tuhan? Karena Tuhan pagari luar biasa. Daniel dikatakan tidak ada satupun yang bisa menyentuh. Orang yang masukkan apinya mati, dia dalam keadaan tenang. Mereka seperti jalan-jalan di perapian itu. Bahkan ada satu, yaitu malaikat, yaitu Tuhan Yesus bersama dengan mereka. Makanya sampai dari bukan saya bilang apa? Luar biasa, salut. Akhirnya Daniel diangkat menjadi orang yang luar biasa di mana? Di kerajaan daripada Nebukadnezar. Itu ya, yang pertama ya, tentang tidak ada kebetulan. Yang kedua, yuk kita lihat Yohanes 4 ayat 9. Bagaimana untuk menjadi orang kepercayaan Tuhan? Ya, Yohanes 4. Jadi jangan pernah sesalin ya, ibu-ibu ya. Siapa yang nyesalin kawin sama suaminya? Coba angkat tangan. Mungkin dulu pacarmu lebih baik menurut kau, belum tentu bisa lebih jahat daripada yang kau bayangkan. Karena apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Kalau dia mau menceraikan itu beda lagi, tapi jangan dari kita. Dan kalaupun engkau misalnya harus berpisah, jangan menikah sampai dia meninggal. Itu ada ayatnya semuanya. Banyak orang konseling saya, karena pikir saya pernah menikah lagi. Mereka tanya, Bu Indri, suami saya begini, boleh kawin lagi? Nah, jangan. Kalau aku dulu kenapa kawin lagi boleh? Karena aku waktu kawin jadi Islam 11 tahun. Tidak pernah dikawinkan secara Kristen. Dan waktu itu aku belum bertobat. Tapi kalau engkau sudah kenal Tuhan, engkau minta cerai dan engkau kawin lagi, hidupmu akan lebih parah daripada sebelumnya. Amin. Siapa sini yang masih mau kawin lagi? Angkat. Jangan. Pernikahan itu hanya 2. Kalau nggak surga jadi neraka. Mau pilih mana? Surga. Ya, mau pilih surga. Satu-satunya jalan untuk jadi surga hanya apa? Kau hancurkan egomu. That's it. Selama engkau pakai ego dalam pernikahan, sampai kapanpun tidak akan pernah ada surga dalam rumah tanggamu. Ego mesti dihancurkan. Harus ngalah, harus melayani, harus nurut, harus tunduk, harus diam. Mungkin sedikit yang amin ya. Itulah keluarga yang sebenarnya. Memang, makanya itu kalau misalnya sekarang kita sering kali ibu-ibu suka bilang, aduh Bu Indri saya sekarang baru lega. Kenapa bisa lega? Anak sudah kawin semua. Wow, tunggu dulu Bo. Kalau dia nggak ngerti arti perkawinan, belum tentu apa yang dikatakan tadi sudah lega. Karena pernikahan itu hanya 2 gendangnya. Tapi semua bisa mengalami anggur manis kalau dia siap untuk menghancurkan ego dalam hidupnya. Pasti bisa, 100%, 1.000.000% aku yakin pasti bisa. Karena aku dari sana. Amin. Yang kedua, ya aminnya makin gini. Aku terus terang, aku bangga dengan jemaat di tempat ini ya, karena saya percaya waktu kalian berani menceritakan kalian punya masalah, itu karena kalian betul-betul memang kalian merasa kalian percaya dengan sungai sukacita. Percayalah, apapun yang kalian punya rahasia, apalagi kalau misalnya kalian betul-betul memang minta daripada Tuhan itu untuk mendapatkan jalan keluar, itu pasti posisinya aman. Amin. Amin. Karena kami di sini bukan untuk mencari gosip, bukan entertainment, bukan.
di sini untuk cari solusi bersama dengan Tuhan Yesus, ya. Jadi saya selalu dapat SMS itu betul-betul apa yang kalian punya masalah itu jadi concern saya loh, concern semua pekerja-pekerja. Karena waktu ada seorang ibu misalnya yang dipukuli oleh suaminya, itu kami bisa menangis untuk seorang ibu yang dipukuli suaminya. Paling kita nggak kenal ibu itu siapa, tapi itu yang ditaruhkan Tuhan bagi kami. Jadi ibu-ibu di tempat ini jangan sia-siakan. Komunitas ini komunitas daripada Tuhan Yesus. Makanya kalian lihat kita punya ini slogan, ini ministry by love. Jadi ministry kami, pelayanan kami bukan hanya pelayanan rutinitas, tapi karena cinta sama Tuhan Yesus. Ya, ibu-ibu pegang itu. Kalau sampai engkau tidak mengalami perhatian, atau misalnya mengalami dukungan, atau tidak mengalami empati dari kami, silakan ibu-ibu boleh datang ketemu dengan saya. Bilang, Bu, ibu punya pekerja terlalu cuek, sombong, silakan ngomong. Karena ini dari Tuhan. Maka kami tidak akan berani ambil posisi ini kalau memang tidak siap untuk melakukan ini. Maka sekarang semua pakai ini. Ya, nanti kalau ibu-ibu udah siap untuk melayani suaminya, boleh kita kasih ini satu. Tapi awas, kalau bisa sampai enggak, awas. Ya, oke. Ministry by love itu artinya pelayanan dengan cinta, ya, pelayanan dengan kasih. Oke, yang kedua, Yohanes 4 ayat 9. Yohanes 4 ayat 9 dikatakan adalah apa? Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Samaria minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ini bicara tentang apa? Ciri daripada pertama, orang yang mau dipercaya Tuhan, pertama, jangan pernah berkata kebetulan dan jangan pernah menyesali apa yang sudah terjadi dalam hidupmu. Karena itu semua seizin Tuhan, tergantung dari kita menyikapinya. Kalau kita menyikapinya dengan ikut firman Tuhan, itu Tuhan bisa ubahkan dari yang tidak baik menjadi baik. Pasti, 1000% saya yakin. Yang kedua, ini bicara tentang apa? Masa kan engkau seorang Yahudi minta minum kepada seorang Samaria? Ini bisa tentang apa? Perempuan ini sadar dirinya siapa. Banyak orang Kristen, wanita Kristen tidak sadar diri alias lupa diri. Mungkin kau bilang, Bu Indri kok terlalu ketus Bu Indri. Oh, kita lihat 90% orang Kristen itu banyak yang lupa diri. Mana buktinya? Kita buka, yuk. Kita buka, ini ada semua ayatnya. Kita buka Lukas 17. Supaya di tempat ini manis, selama engkau lupa diri, selama engkau merasa dirimu paling hebat di dunia, engkau tidak akan pernah dipercayakan oleh Tuhan. Lukas 17 ayat 12. Dapat semuanya? Ke-10 orang kusta, ayat 11 ya, saya baca ya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki sebuah desa, datanglah 10, berapa orang? 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Guru, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Yang ini yang berbicara ada siapa tadi? 10 orang. 10 orang menjerit kepada Tuhan, 10 orang berdoa kepada Tuhan, 10 orang datang beribadah ke tempat ini. Ini fakta, ya, perhatikan. Lalu yang mana mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ini luar biasa. Kalau Tuhan menyembuhkan seorang, itu gak perlu sampai mesti ikut terapi, gak perlu engkau mesti ikut kesana kesini, gak perlu sama dokter sana sini, gak perlu engkau buang mahal uang keluar negeri. Itu cukup dengan hanya engkau menjadi orang kepercayaan Tuhan. Itu Tuhan berikan kesembuhan yang luar biasa. Ini ayat luar biasa. Ya, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah. Berapa orang? 1 orang. Lalu ia tersungkur depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang apa? Wow, ini fakta. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di mana yang 9 orang itu? Wow! Ternyata waktu Tuhan membuat kebaikan, melakukan mujizat, waktu membela engkau, waktu memberkati engkau, itu Tuhan bukan mengharapkan apa-apa, tapi mau ingat dong sama Tuhan, ucapan syukur keluar dong tiap pagi melalui doa. Ini enggak. Dari 10 orang yang punya masalah, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah kesehatan, mungkin masalah utang, mungkin masalah apapun, hanya 1 yang ingat dan dia non-Kristen. Berarti ini kebangetan. Makanya saya bilang Tuhan luar biasa. Memang orang Kristen memang luar biasa baiknya. Udah diberkatin, lupa. Dari mana orang ketahuan lupa? Lupa, bukan lupa. Buat pagi-pagi bangun, jangan dong langsung lakukan kegiatan, langsung hitung di kalkulator berapa keuntungan. Kenapa gak datang sama Tuhan dulu? Tuhan luar biasa, baik sekali kok Tuhan. Kami masih boleh bangun pagi dengan nafas kehidupan. Jangan lupakan, Tuhan bilang kurang ajar ini semuanya. Pada aku kurang apa? Aku kasih makan ayam panggang tiap hari, makan babi panggang tiap hari. Tapi lupa, kalau udah sakit kolesterol baru Tuhan. Di sini nggak ada yang ada jelaskan. Seringkali kita lupa diri. Karena apa? Karena kita merasa ya wajar dong aku sehat. Karena aku sehat kan aku makan vitamin. Wajar dong aku sekarang berhasil. Karena kan aku sekolah S3 dari Amerika. Wajar dong aku sekarang suamiku baik-baik dengan anak-anakku. Karena aku servis memuaskan. Oh, waktu engkau mulai lupa diri, tinggal tunggu waktunya, itu akan berbahaya. Nanti bulan depan kita akan bicara tentang comfort zone. Ini saya dapat dari Tuhan juga, tentang daerah nyaman.
Banyak orang Kristen yang hancur di daerah nyaman. Waktu merasa ekonominya baik, suaminya baik, mulai ogah-ogahan cari Tuhan. Memang beribadah, tapi ibadahnya sekedar. Hati-hati, di comfort zone itu akan banyak problem nanti. Ada satu ilustrasi, waktu itu ada seekor monyet, ya. Jadi monyet ini monyet nakal. Monyet nakal ini dia naik ke pohon, ya. Tapi monyet ini mengganggu waktu itu di sana, mengganggu satu perusahaan. Akhirnya pakai kipas yang pakai turbo, mungkin 3000 watt gitu. Besar sekali kipasnya untuk membuat monyet itu jatuh supaya itu monyet masuk dalam kurungan. Karena ini monyet mengganggu semuanya, ya. Dipakein kipas yang sangat kuat, itu monyet tahu nggak? Dia makin pegang itu. Makin dia pegang itu, dia punya pohon kelapanya, nggak bisa lepas-lepas. Seorang anak kecil bilang, salah, Pak, bukan gitu cara bikin monyetnya untuk jatuh. Ini udah pakai 5.000 watt turbo, nggak usah mahal-mahal. Kenapa? Pakai aja kipas yang biasa-biasa, malah agak rusak, yang agak mulai goyang-goyang dia. Betul, apa yang terjadi? Waktu dipakai kipas, si monyet merasa seperti angin sepoi-sepoi, lepas dia punya pegangan tangan, jatuh dan masuk ke kurungan. Dia membuat orang jatuh seringkali karena apa? Daerah comfort zone. Itu akan kita sampaikan bulan depan. Jangan merasa engkau sudah nyaman karena usahamu maju, anakmu baik, suamimu baik, dan segala macam baik. Waktu engkau mulai lupa diri, di sana akan masuk kehancuran demi kehancuran terjadi. Hati-hati dengan lupa diri. Penyakit lupa diri banyak di orang Kristen. 90% kok. Tadi kita ada 100, 10 orang. Hanya satu yang ingat pun orang Kristen, bukan orang Kristen. Bagaimana dengan kita? Saya mau tanya. Pagi-pagi di sini masih ada doa. Siapa di sini pagi-pagi doa? Minimal doa untuk ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Yes, itu modal kita. Jangan kau langsung kegiatan yang mulai itu kalkulator. Berapa untungnya kemarin minyak ya? Nah, ya, atau langsung urus anak, masak segala macam. Enggak, Tuhan hanya minta itu kok. Enggak banyak permintaan Tuhan. Maka Tuhan bilang, kan tadi ada 10, kok cuma 1 yang kembali. Tuhan bete. Bayangkan kalau Tuhan bete, mungkin nggak bisa dipercaya oleh Tuhan? Tidak mungkin. Ini sebenarnya simpel ikut Tuhan, ya. Tuhan nggak suruh mesti sekolah teologi ya untuk menjadi orang kepercayaan Tuhan. Minimal tahu diri lah, ya. Coba kita lihat sekarang, ya. Orang yang nggak tahu diri itu paling gampang. Ngomong aja sama dia. Kalau kita ngomong sama dia, kebanyakan ngomong akunya. Aku loh yang gini-gini. Aku. Ya, itu lupa diri. Seringkali kadang-kadang ibu-ibu begitu. Saya loh yang capek bu, itu saya begini. Kok lupa diri? Kalau engkau masih bisa menolong suamimu, menyiapkan makan anakmu, engkau masih bisa bekerja, itu karena kasih anugerah Tuhan. Harusnya nyampainya begini. Tapi luar biasa Tuhan Yesus. Walaupun saya begitu sibuk, tapi Tuhan berikan kekuatan. Itu tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, jadi yang pertama tadi dikatakan adalah tidak ada kebetulan. Ingat, selama kita dalam program Tuhan, kita posisi aman. Bayangkan Sadraq, Meshach, Abednego, tidak ada dikatakan sedikit pun dari rambutnya itu bisa jatuh. Kalau kita dalam program Tuhan, itu posisinya sangat luar biasa. Yang kedua dikatakan adalah apa? Tahu diri, ya. Hanya orang-orang yang tahu diri akan dipakai Tuhan luar biasa. Perempuan ini langsung baru ketemu Tuhan langsung bilang, nggak mungkin dong aku bisa ngomong sama kau, karena aku nggak level. Ya, seringkali kita lupa dengan level kita, ya. Level kita hanya debu dan tanah, ibu-ibu. Level kita hanya apa? Coba buka Yakobus 1. Ya, seringkali kita nggak sadar akan level kita ini. Yakobus 1. Yakobus, saya agak lupa ayatnya. Siapa yang bisa bantu saya? Tentang dikatakan bahwa kita hanya seperti uap air. Ada yang bisa ingat ayatnya? Oke, saya mungkin agak lupa. Kalau ada yang bisa bantu saya, itu dikatakan bahwa kita seperti uap air. Sebentar ada, sebentar enggak. Makanya jangan sampai lupa diri. Ya, nggak pernah tahu loh. Saya saya punya kenalan, saya punya pelayanan. Itu waktu itu saya masih ingat, masih 5 tahun yang lalu, dia masih dalam keadaan yang sangat-sangat sehat luar biasa. Sehat luar biasa. Itu sampai waktu itu dia ada menemani saudaranya sakit, itu berangkat ke luar negeri, itu bisa dia yang nemanin, pada umurnya sudah hampir 72 tahun, 73 tahun. Sehatnya luar biasa, sehat. Waktu dia olahraga juga, pernah saya ketemu dia olahraga di hotel saya, itu dalam keadaan sangat sehat luar biasa, sehat luar biasa. Waktu 3 tahun yang lalu, itu masih ketemu kita waktu tahun baru, masih sehat luar biasa. Waktu kemarin saya ketemu, itu yang luar biasa. Hanya dalam jarak waktu, hanya jarak waktu membalikan tangan. Yang tadinya sehatnya luar biasa, tahu apa yang terjadi ibu-ibu, itu orang jadi pikun.
Waktu pikun itu biasanya ada yang mengganggu, ada yang enggak. Itu pikunnya luar biasa. Pertama dia masih pikun, masih oke lah. Dia nggak kenal saya, nggak ada masalah. Nggak kenal dia punya istri, nggak ada masalah. Tapi kemudian apa? Waktu itu pas ada pesta, ada acara pesta. Itu bapak itu datang. Tahu apa yang terjadi? Itu pesta. Lagi semua orang pakai sendok garpu. Dia ambil dari meja, dia ambil begini. Luar biasa. Dan yang terakhir saya dengar, dia suka kalau keluar itu dalam keadaan nggak pakai baju lagi. Nggak main-main. Jangan anggap enteng. Jangan perhatikan karena kita kuat, karena kita sehat, karena kita pakai ginseng Korea, atau karena engkau makan vitamin segala macam. Itu hanya balikkan tangan. Dari saat tiba-tiba kena kanker, dari saat tiba-tiba pikun, dari saat tiba-tiba ini. Makanya jangan lupa diri. Hanya ucapan syukur yang membuat engkau tetap dalam kondisi ada dalam naungan tangan Tuhan. Hanya orang-orang dipercaya Tuhan yang akan dipagari Tuhan luar biasa. Ya, mari hari ini coba kita buka. Kenapa jatuhnya seorang Saul? Ya, kenapa dia bisa jatuh? Kita buka 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Supaya di tempat ini jangan anggap enteng dengan lupa diri ya. 1 Samuel 15 ya, seorang Saul yang harusnya menjadi hamba Tuhan, harusnya menjadi raja yang sangat luar biasa ya. Dikatakan apa? Ayat ke-17. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri telah menjadi kepala atas suku Israel, dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah tumpas orang-orang berdosa yaitu orang Amalek, berperanglah melawan mereka. Mengapa engkau tidak mendengar suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dari mereka, melakukan apa yang jahat ya? Dikatakan apa? Gara-gara apa ini Saul? Sampai dia kehilangan janji Tuhan, akhirnya dia nggak menjadi raja lagi, akhirnya dia matinya sangat mengerikan. Seorang yang nggak menjadi kepercayaan Tuhan, kalau engkau baca kisahnya, mati di mana Saul? Tahu mati di mana? Bukan mati sebagai seorang raja. Kalau Daud matinya terhormat loh, sampai dia mati terhormat. Ya Salomo matinya terhormat, tapi kalau Daud matinya sangat mengerikan. Itu dikatakan kepalanya dipotong, udah kepala dipotong, badannya itu dipakukan di tembok Bet Awen. Padahal raja pertama daripada Israel. Kenapa? Karena hilang kepercayaan Tuhan kepada dia. Kenapa bisa hilang? Karena dia lupa diri. Hati-hati dengan lupa diri ibu-ibu. Maka sekarang tingkatkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Katakan Tuhan kau begitu baik. Malam-malam sebelum tidur ibu-ibu katakan ucapan syukur lagi. Maka dikatakan Daud itu kelebihannya yang luar biasa apa? Dia gak pernah lupa diri. Sudah jadi raja pun tetap dia 7 kali sehari masuk ke hadirat Tuhan. Amin. Bukan berarti semua jadi pendeta. Daud gak pernah jadi pendeta, sampai mati pun gak jadi pendeta. Tapi dia suka datang kepada Tuhan. Masuk hadirat Tuhan gak usah masuk ke kamar atau ke menara doa saja. Bukan. Engkau bawa mobil, bisa gak engkau berdoa pada Tuhan? Bisa. Mengucap syukur harus di mana saja. Itu harus jadi gaya hidup orang Kristen. Di balik ucapan syukur itu yang ada hanya cuma ngomel, sungut-sungut, membanding-bandingkan kata-kata apa yang keluar dari mulut kita selama ini. Kalau engkau hanya cuma komplain, berarti engkau belum mengucap syukur. Kalau engkau belum suka mengucap syukur, engkau tidak akan pernah menjadi orang kepercayaan Tuhan. Very simple. Kekhawatiran, ketakutan itu ciri khas daripada orang yang tidak bisa mengucap syukur. Bagaimana orang bisa mengucap syukur kalau terus-terusan, aduh nanti bagaimana saya ya, aduh. Dulu aku begitu. Terus terang aku dulu begitu. Waktu aku pindah ke Bandung, aku nggak punya papa. Ya, nggak punya papa dengan anak-anak masih kecil-kecil. Dulu aku penuh dengan ketakutan. Nanti bagaimana anak, bagaimana ini. Tapi semakin kau ketakutan, semakin engkau tidak akan mengalami perkara besar. Siapa yang terima SMS 2 hari yang lalu? Kemarin? SMS. Loh, kita kirim tiap hari. Dapat semua ya? Oke, tentang apa? Ayo, siapa yang tahu ingat kesini? Aku kasih hadiah. Ya, cepat maju. Mana hadiahnya? Mana yang pernah baca SMS? Aduh, kalau nggak pernah baca SMS mulai sekarang nggak mau kirim SMS lagi. Ayo, di mana ayatnya? Iya, apa isinya? Ibu udah ada dapat tadi, jangan lagi. Nanti kebanyakan nanti mereka marah. Siapa? Ayo, cepat. Ayo. Jangan baca Alkitabnya dong, jangan baca dia punya. Masih tidak ingat? Apa yang kutakutkan, apa yang kucemaskan, itu yang malah terjadi dalam hidupku, betul? Makanya semakin kau ketakutan, membuat engkau tidak akan pernah jadi orang kepercayaan Tuhan. Berarti yang dapat nih, bagus loh pada gambarnya. Oke, berarti tidak dikasih dulu ya. Ya, tadi dikatakan adalah apa ya? Pribadi yang mengucap syukur ya. Kalau kita orang yang tidak suka mengucap syukur, engkau sudah lupa diri. Ingat, kita bangun pagi. Itu bangun pagi kita dalam keadaan sehat itu harus saya mengucap syukur. Saya punya teman ya, anaknya masih umur 13 tahun. Waktu itu saya masih ingat, kurang lebih 20 tahun yang lalu saya di Medan. Itu anaknya tidur dalam keadaan oke, posisi aman, gak ada masalah. Pagi-pagi waktu mau dibangunin sekolah udah meninggal. Rupanya dia makan obat kurus. Makanya hati-hati. Kalau engkau bisa bangun pagi, katakan Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau bisa berangkatkan anakmu sekolah, engkau ada makanan pagi-pagi untuk sarapan. Aduh, kalau kita lihat di luar sana untuk sarapan aja orang belum tentu. Itu anak saya kemarin ada bilang gini, mama saya punya teman, dia orang sangat sederhana, kemana-mana naik sepeda. Waktu kami pas makan di warung, saya pesan langsung enak. Dia masih mikir mana yang paling murah, karena dia nggak punya uang. Mari, ucapan syukur menjadi gaya hidup kita.
Hanya itu yang bisa membuat kita menjadi langkah untuk menjadi orang kepercayaan Tuhan. Stop mengeluh, stop membanding-bandingkan, stop keep complaining, karena itu tidak akan membuat engkau menjadi orang kepercayaan Tuhan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, Yohanes 4. Yohanes 4. Dapat semuanya? Yohanes 4 ayat ke 10 dan 15. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata padamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu, perhatikan, ini ayat luar biasa, ya. Tuhan, engkau tidak mempunyai timba dan sumur amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur kepada kami dan yang telah minum daripadanya serta anak-anaknya dan ternak? Jawab Yesus padanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air padamu akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu padanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Ini luar biasa. Ini bicara tentang apa? Ini perempuan luar biasa loh. Dia belum kenal siapa Yesus, tapi dia tajam bahwa dia tahu dia bicara dengan siapa. Dia tangkap pesan Tuhan. Dia merasakan ada perkataan yang beda waktu dia ngomong dengan Tuhan Yesus. Kita dalam tempat ini beribadah. Kalau engkau tidak tangkap pesan Tuhan hari ini, engkau percuma ibadah ke tempat ini. Karena Tuhan bisa bicara dengan siapa saja, melalui mulut bibir siapa saja. Tapi selama itu firman yang disampaikan itu bukan bicara daripada Tuhan. Wanita ini langsung tahu. Wanita ini minta apa? Kasihlah aku minum supaya aku gak haus lagi, supaya aku gak kemari lagi. Dan wanita ini memang dalam keadaan remuk hati, dia hancur hati. Makanya kalau kita lihat, dia ambil air jam 12 siang. Kenapa jam 12 siang? Karena itu jam 12 siang itu gak ada perempuan-perempuan yang ambil air ke sana, karena itu panas terik luar biasa. Kenapa dia mesti jam 12 siang ambil? Kan kepanasan, betul. Tapi gak ada pilihan. Karena kalau dia ketemu dengan wanita lain, dia dicimirkan. Karena dia pernah kawin 5 kali. Yang terakhir dia kumpul kebo, rumah tangganya hancur. Semua orang bilang kau perempuan sial. Makanya dia berusaha ambil jam 12 siang. Makanya untuk ketemu dengan Tuhan dia berkata, kasihlah aku air itu biar aku gak kemari lagi. Waktu engkau kemari dengan hancur hati, dengan tidak pengharapan, di sana Tuhan bisa berbicara luar biasa pada kita. Jangan datang karena rutinitas ke tempat ini. Kalau engkau datang karena rutinitas, bukan karena rasa haus, bukan karena rasa lapar, engkau pulang tidak akan mendapat apa-apa. Ngapain kemari kalau gak mendapat apa-apa? Maka saya bilang, kalau orang makan ke restoran enak, itu bedanya apa? Ya, kalau dia makan enak ke restoran, itu luar biasa. Saya kemarin tuh makan di daerah Sule Sumantri, itu ada makanan Korea. Itu luar biasa. Itu porsinya pada satu paket. Banyak banget. Pulang-pulang aku dan suami dan anak-anak semua begini di mobil. Karena semuanya kenyang. Jadi kalau pulang dari satu ibadah, harus sampai kenyang. Karena banyak orang Kristen datang sama, pulang sama. Muka kudanil, pulang kudanil. Ngapain kemari? Yang kita butuhkan adalah apa? Supaya dikenyangkan. Perempuan ini pulang udah berbeda karena dia dikenyangkan. Mana buktinya banyak orang Kristen? Ada 2 golongan orang Kristen yang datang kepada Tuhan, tapi hasilnya yang satu berbeda, yang satu lagi berbeda. Kita buka yuk. Ya, kita buka dalam Lukas ya. Supaya di tempat ini mari, bahkan berkali-kali saya bilang, jangan hanya sekedar rutinitas ke tempat ini. Harus sampai engkau dikenyangkan. Kalau nggak dikenyangkan, koreksi diri kita kenapa nggak kenyang. Ya, Lukas 19. Lukas 19 dikatakan, tahu jalan tentang Zakius ya? Dikatakan situ ayat ke-1. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi daerah itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di situ, ia melihat ke atas dan berkata, Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi Zakius berdiri dan berkata pada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus padanya, hari ini terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Luar biasa. Ini ada 2 golongan orang Kristen. Ada 2 golongan wanita di tempat ini. Ternyata nggak semua sama pulang dari tempat ini. Yang satu pulang dengan sukacita, dan yang pasti ada perubahan dalam hidupnya. Dari tadinya money hunter, ini pemungut cukai itu money hunter, karena di sana itu waktu itu zaman Yahudi, ya itu dikatakan itu untuk pajak diberikan kepada private, kepada perusahaan, ya kepada orang-orang tertentu. Nanti dia boleh menekan berapa aja dia mesti bayar. Yang penting dikembalikan kepada pemerintah. Tadinya ini lintah darat, tadinya ini orang yang money hunter, hanya uang segalanya. Tapi sudah dia mengalami ibadah, ada pertemuan dengan Tuhan secara pribadi, dia merasakan rasa haus dan laparnya itu dikenyangkan, maka membuat dia berubah.
Tapi banyak orang Kristen dikatakan di sini banyak ya, ayat 7. Tapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, yang menumpang bunuh orang berdosa. Ini bukan hanya satu loh, hanya satu di antara begitu banyak orang. Yang lainnya semua datang dengan pulang sama, nggak mengalami perubahan. Karena apa? Datangnya bukan hanya karena haus dan lapar, hanya sekedar rutinitas, karena sekedar daripada nggak ada kerjaan di rumah, hanya sekedar karena pengen tahu, hanya sekedar untuk cari nanti, cari kesalahan untuk suami gua, untuk teman gua, nanti cocok di firmannya. Nggak bisa. Jangan cari modal untuk menghantam orang, tapi cari modal untuk mengubah kita. Waktu itu kita lakukan, kau pulang akan berbeda. Zakius berbeda, walaupun dia pendek mukanya sukacita, mukanya kayak bintang film luar biasa. Karena dia gak diperhitungkan loh, karena kecil, gak diperhitungkan. Tapi karena dia begitu haus dan lapar, orang haus dan lapar tuh kelihatan. Maka aku lihat di sini banyak sekali perbedaan. Banyak ibu-ibu yang tadinya muka aku Daniel sekarang berubah menjadi Mona Lisa, banyak aku lihat. Dan aku yakin karena apa? Karena dia haus. Dia haus, orang yang haus itu kelihatan. Betul? Coba kita ketemu dengan orang yang haus. Gimana kira-kira kita ketemu dengan dia? Betul? Tapi kalau misalnya datang pun biasa, santai, tidak ada ekspresi, sayang kau ke tempat ini. Makanya di tempat ini bebas berekspresi. Kan kita sering bilang gitu kan, mau nari, mau jerit, mau ketawa, enggak ada masalah, karena itu kelepasan. Kelepasan itu bisa terjadi pada saat dimana engkau melepaskan segala bebanmu dan minta Tuhan yang ambil alih bagianmu. Enggak, Matius, Tuhan kita itu luar biasa. Maka jangan sampai engkau salah pengertian. Jangan lihat pada orang tidak akan bisa melepaskan bebanmu, hanya Dia yang bisa melepaskan bebanmu. Matius 11 ayat ke 28 dan 30. Ayat ini sering saya sampaikan berulang-ulang. Berarti ini pesan dari Tuhan yang luar biasa. Dikatakan adalah apa? Marilah kepadaku, ini yang berkata Yesus. Semua, lihat dikatakan semua. Bukan hanya 1-2 orang, bukan hanya orang Cina, bukan hanya orang Batak, bukan hanya orang Padang, bukan hanya orang Sunda, bukan. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Wonderful. Saya mau tanya, siapa di sini ada orang kaya atau pendeta yang bilang sini, yang punya utang semua datang kepada saya biar saya berikan kelegaan? Belum tentu. Tapi Tuhan berkata luar biasa, sini kepadaku mari. Makanya waktu kita beribadah ke tempat ini, makin kita hancur hati, itu Tuhan makin pengen ngomong sama kita loh sebenarnya. Makanya kan sering saya sampaikan begini, catch the message, tangkap pesan Tuhan hari ini. Waktu kau tangkap seperti Zakius, engkau langsung lakukan luar biasa. Bukan hanya engkau yang selamatkan, seluruh keluargamu diubahkan Tuhan luar biasa. Wonderful. Wonderful, Tuhan kita luar biasa. Ciri khas daripada orang yang dipercayakan oleh Tuhan yang pertama tadi adalah apa? Tidak percaya dengan apa yang namanya kebetulan. Yang kedua adalah apa? Ya, tidak lupa diri. Dia tahu diri siapa dia. Bagaimana bukti orang yang tidak lupa diri? Itu bersyukur. Mengucap syukur harus menjadi gaya hidup orang Kristen. Itu bukan hanya cuma sekali-sekali. Bukan hanya, kalau di Amerika namanya Thanksgiving itu setahun sekali. Di November. Kita nggak bisa setahun sekali Thanksgiving. Setiap saat kita harus mengucap syukur pada Tuhan. Dalam keadaan suka dan duka, mengucap syukur. Itu perintah Tuhan. Betul? Yang ketiga adalah apa? Ya, yang ketiga, ciri khas kita yang ketiga, jangan sampai kita datang pada Tuhan dalam keadaan bukan karena haus dan lapar. Ini perempuan Samaria, dia haus. Maka dia bilang, kasihlah aku minum itu. Dia begitu haus. Dan hanya orang yang haus yang akan mendapatkan banyak luar biasa daripada Tuhan. Karena Tuhan tahu kita haus apa enggak. Tuhan nggak bisa kita bohongin. Amin. Mari, makin kau hancur hati pada Tuhan, itu makin wonderful jawaban Tuhan. Betul. Aku masih ingat waktu itu. Aku masih pernah cerita sama kalian, mungkin apa enggak, saya lupa. Waktu itu saya dalam tahun 90. Waktu itu Suster Tati datang ke Medan. Itu kurang lebih dia datang waktu itu kalau nggak salah tahun 1996. Datang ke Medan, itu di Parade Hall. Di tempat kita punya hall itu kapasitas sampai ada kalau nggak salah 10.000 orang. Dia datang, itu waktu itu dia tentang menyampaikan kebenaran. Saya waktu itu masih kumpul kebo. Aku waktu itu masih belum gitu benar. Aku masih kumpul kebo dengan suamiku. Masih kumpul kebo. Aku tahu itu dosa. Aku tahu itu harusnya aku mesti melangkah untuk berubah. Tapi waktu itu nggak bisa. Karena apa? Karena waktu itu dalam keadaan kondisi saya mau menikah, saya datang ke gereja nggak terima. Jadi saya bingung, bagaimana mau berubah baik tapi jadi nggak bisa. Akhirnya aku datang lari ke depan, itu bayangkan di Parade Hall, dan bayangkan itu di tempat ayah saya. Orang Batak itu biasanya luar biasa, sambil beribadah bisa ngegosip ke orang Batak kalau belum bertobat, betul ya? Jadi bayangkan, aku di Medan, daerah Parade Hall, belum orang lagi altar, aku udah lari ke depan, aku mau berubah, tapi nggak bisa. Dan waktu engkau datang pada Tuhan, ya dengan engkau kau menyadari bahwa engkau tanpa Tuhan tidak bisa apa-apa, itu ternyata luar biasa. Memang dampaknya nggak langsung berubah pada waktu saya, tapi akhirnya aku bisa melihat, akhirnya Tuhan pulihkan sampai hari ini, sampai seperti ini aku hari ini. Mari hari ini, jangan kita lupa diri. Walaupun engkau punya kehebatan yang luar biasa, itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Selalu ucapkan syukur kepada Tuhan. Amin. Yang keberapa sekarang? Yang keempat, ya.
Nah, yang keempat ini adalah bicara tentang yang tadi barusan saya sampaikan. Yohanes 4 ayat ke-3 ayat ke-17. Dikatakan apa? Ayat 16 kata Yesus padanya, pergilah, panggillah suamimu datang ke sini. Ini luar biasa loh. Waktu kau baca ini apa yang kau dapat? Kata Yesus padanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus padanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Ini luar biasa loh. Tuhan tahu nggak berarti keberadaan kita? Tahu. Tapi kenapa Tuhan mesti ngomong kayak gitu? Kenapa? Tuhan tahu keberadaan kita. Panggillah suamimu. Tuhan jelas tahu dia nggak punya suami. Karena dia sudah 5 kali menikah dan yang terakhir dia kumpul kebo. Kenapa Tuhan jangan suruh panggil suaminya? Karena Tuhan hanya rindu dengan pengakuan. Pengakuan itu berharga di mata Tuhan. Bukan Tuhan gak tahu dosa kita. Tuhan suka dengan pengakuan. Dan hanya orang-orang yang rendah hati yang mau mengakui kesalahannya. Bukan masalahnya karena terlalu besar dosa kita atau terlalu besar masalah kita, tapi kerendahan hati kita kurang rendah, makanya gak mau ngaku. Makanya aku bilang, Tuhan terima kasih Tuhan, ternyata harga sebuah kerendahan hati itu sangat dihargai oleh Tuhan. Dan akibatnya wanita ini dipercaya oleh Tuhan. Saya ada kenal seorang hamba Tuhan, hampir 40 tahun pelayanan. Hampir 40 tahun pelayanan. Waktu itu saya tahu persis apa yang terjadi dalam kehidupannya, ya. Tapi sampai detik terakhir pun dia nggak pernah mau mengakui. Akibatnya apa? Rumah tangganya, keturunannya sangat dipermalukan oleh iblis. Mau dipulihkan? Nggak ada gunanya kau umpetin. Nggak ada gunanya kau umpetin. Makin kau umpetin, makin engkau tidak akan dipercaya oleh Tuhan. Tapi makin engkau ngaku. Coba kita buka. Karena perempuan ini tahu ayat ini. Orang Kristen banyak nggak tahu ayat ini. Buka 1 Yohanes 1 ayat 9. Tuhan itu luar biasa baiknya. Maka saya bilang bangga loh kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. 1 Yohanes 1 ayat 9. Sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3. Iya, tinggal kita ngaku dosa kita, maka Ia setia dan adil sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita. Waktu kita mengadakan pemberesan dengan Tuhan, iblis tidak bisa mendakwa kita lagi. Tapi kita seringkali jaim, atau kita merasa, wah nanti gengsiku nanti ketahuan dong belangku. Buat apa kau tutupin kau punya belang? Gak bisa kau tutupin dengan Tuhan. Maka waktu saya bersyukur, aku Tuhan terima kasih Tuhan. Memang ada kebetulan. Di sini ada anak paling kecil. Ada anak paling kecil di sini. Tapi saya bukan menganggap itu selalu betul ya. Tapi memang biasanya anak paling kecil itu anak yang disuruh-suruh, betul ya? Betul gak? Aku masih ingat dulu. Sampai terakhir aku ngumpet di bawah horden. Karena setiap kakakku melihat aku, ambil dulu minum, selalu dulu. Itu kata saya, karena keluarga aku banyak, ada 9. Aku paling kecil. Dan kebetulan aku lahir itu sudah jauh banget. Saya dengan kakak saya paling tua, dia umurnya sekarang 75, saya umurnya sekarang 23 tahun. Jadi itu, habis itu masih banyak lagi kakak-kakak yang lain. Jadi kalau misalnya ambil apa-apa, atau misalnya nyuruh, atau misalnya ngapain, ini taruhin. Terakhir aku ngumpet di bawah kolong biar gak dilihat sama mereka. Nah mungkin itu salah satu pengaruh yang makanya membuat kita sepertinya itu kita nggak punya hak, makanya gampang ngaku. Mungkin itu yang saya rasakan. Makanya seringkali kadang-kadang anak paling tua lebih susah untuk ngaku. Karena merasa aku siap kangen, bahasa Perancisnya. Aku anak paling gede, masa aku mesti ngaku sama adikku yang kecil? Jangan bodoh, waktu engkau rendah hati Tuhan tinggikan. Itu karakter iblis yang mengatakan kau harus tinggikan dirimu, maka Tuhan rendahkan kesedaran-rendahnya. Amin. Wanita ini dia ngaku. Tapi banyak orang Kristen nggak ngaku, bahkan hamba Tuhan pun banyak nggak ngaku. Mana ayatnya? Bukan Matius 26. Nggak main-main. Yang suka main sandiwara itu malah orang gereja. Tapi bukan gereja di sini. Gereja di mana? Alaska. Betul. Di Alaska kita mesti adakan KKR itu besar-besaran. Matius 26. Matius 26. Ya, ayat 21 sampai dengan 25. Perhatikan ini. Ini jelas orang Kristen ini jelas hamba Tuhan dan tahu kebenaran. Ya, dan ketika mereka sedang makan, dia berkata, Yesus, aku berkata padamu sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan dengan hati yang sangat pedih berkatalah mereka seorang demi seorang, bukan aku ya Tuhan. Ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dia yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Akan tapi celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia menjawab, katanya, bukan aku ya Rabi. Kata Yesus padanya, engkau telah mengatakannya. Ini fakta. Roh Kudus itu selalu mengasih tahu kepada kita sebelum kita melakukan dosa.
Roh Kudus selalu menyatakan kesalahan. Rugi sekali kita kalau sekarang kita ikut Tuhan, sudah banyak berdoa, tapi waktu mau melakukan kesalahan, kita nggak sampai membatalkan kesalahan kita. Kalau Roh Kudus itu ngomong di hati kita, dibilang jangan bohong, jangan mencuri, jangan melakukan ini, jangan. Roh Kudus bilang, tapi seringkali kita bilang, kenapa rupanya orang ngapa-ngapain kok? Jago ngeles itu siapa? Orang Kristen. Wanita Kristen itu jago ngeles nomor 1. Mana buktinya? Saya mau tanya, Hawa, perempuan pertama nenek moyang kita, waktu dibilang, kenapa kau kasih kenapa kau makan buah? Bukan aku, ular yang suruh. Jago ngeles itu perempuan. Betul, dia yang ngasih. Si laki-laki ngikutin dia aja tuh. Laki-laki soalnya gampang terpengaruh dengan perempuan. Karena kita punya pengaruh itu luar biasa sebenarnya. Hanya banyak kali kita nggak mengerti akan hal itu. Semakin kau ngeles, semakin kau tidak akan pernah dalam kepercayaan Tuhan. Perempuan ini nggak perlu dia nutupin apapun lagi. Mari ibu-ibu, apalah gunanya kita datang beribadah, apalah gunanya kita melayani, tapi kita masih banyak menutup dengan topeng rohani kita. Yang paling bahaya tahu topeng apa? Topeng senioritas, topeng pelayanan. Kemarin saya ada pelayanan di Medan. Itu saya nyampaikan tentang melayani dalam keluarga. Itu kebetulan banyak dia punya pekerjaannya wanita-wanita. Ya, saya bilang, ibu-ibu di sini yang sudah merasa melayani, cukupkah pelayanan di gereja? Tidak bisa, terutama pelayanan di rumah tangga. Ibu-ibu tadi siapa yang siapin sarapan makanan suaminya? Muka ibu-ibunya semua berubah jadi kunandel. Tapi saya bilang Tuhan tuh gak pernah cari orang yang sempurna, Tuhan cari orang yang mau berubah. Ya hari ini kalau kau mendengarkan kebenaran, mungkin kau selama ini, mungkin saya selama ini tukang les. Aku tuh tukang les kelas berat. Dulu aku tukang les kelas berat. Pokoknya nggak pernah aku mau ngasih tahu itu salahku. Selalu dulu sebelum bertobat, tukang les. Tapi makin aku ngeles, makin aku nggak ngalami perkara besar. Akhirnya terakhir saya minta ampun sama Tuhan, aku ngaku depan umum, dan itu depan 10.000 orang. Saya ngaku, saya bilang, aku mau berubah, tapi aku nggak bisa. Aku masih kumpul-kumpul. Aku mau berubah depan 10.000 orang. Yakin saya, minimal 50% sana dia mencibir, tapi aku nggak persoalan. Perempuan Sunda, perempuan pezina waktu depan pada Tuhan Yesus, semua orang bilang, ih, dia mulai pakai Tuhan Yesus pakai rambutnya, jijik, tapi dia nggak persoalan. Tapi akibatnya apa? Tuhan bilang dosa mau diampunin. Kalau dosa seorang diampunin, pasti pemulihan terjadi dalam hidup. Hari ini mari ibu-ibu koreksi. Dan yang berikutnya, yang terakhir, dikatakan Yohanes 4 ayat 28. Dikatakan perempuan itu meninggalkan tempayannya, lalu pergi ke kota dan berkata pada orang-orang di situ, mari lihat di sana. Ayat 28 sampai 30 ya. Mari lihat di sana. Ada seorang mengatakan padaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Yesus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang pada Yesus. Ya, dan dikatakan ayat 39, banyak orang Samaria dari kota itu menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang perbuat. Ini bicara tentang apa? Orang yang dipercaya oleh Tuhan itu prioritas hidupnya akan berubah. Dulu yang diurus cuma tempayan. Tempayannya diurusin, masalahnya, utangnya, hidupnya, suaminya, anaknya, betul, hanya urus itu aja. Tapi sekarang bergeser, dia bawa jiwa sama Tuhan, Bo. Gak main-main, dia bukan padita, dia bukan pendeta, dia bukan dia bukan guru, tapi dia bawa jiwa kepada Tuhan. Dan ini perubahan hidup akan terasa buat orang yang dipercaya oleh Tuhan. Kalau kita berkata saya dipercaya oleh Tuhan, tapi tetap masih egois, bohong. Itu akan berubah. Mungkin kau bilang, jadi ini semua mesti melayani. Sorry, pelayanan itu bukan hanya ministry. Pelayanan bukan hanya gereja. Dimanapun kita bisa melayani. Melalui sikap kita, melalui perkataan kita bisa bawa jiwa kepada Tuhan Yesus. Amin. 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 Mari. Di tempat ini, kalau engkau sekarang dengan engkau punya kehidupan hanya tetap hanya bertahan dengan pribadimu sendiri, kau tidak akan pernah dipercaya oleh Tuhan. Lihat buktinya, Tuhan sangat suka dengan kita bawa jiwa pada Tuhan. Yuk kita lihat. Ya, Yohanes 4 ayat 6. Yohanes 4 ayat 6. Dikatakan apa? Di situ, sebentar. Ayat 19, maaf sekali. Yohanes 4 ayat 19, perhatikan ya. Bukan itu. Saya agak salah di sini. Oke, Yohanes 4 ayat 6, tadi benar. Dikatakan apa ya? Ini pertama waktu Yesus ketemu dia ya. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih dari perjalanan. Karena itu dia duduk di pinggir sumur. Hari itu kira-kira pukul 12. Waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus pertama, bagaimana keadaan Tuhan? Letih ya. Letih dan apa? Dan lapar. Letih, haus, dan lapar. Maka murid-murid pergi beli makanan, betul? Nah perhatikan sekarang, waktu perempuan ini bawa jiwa kepada Tuhan, bagaimana sikap Tuhan? Ayo kita lihat, ayat 19. Ya ayat ke... Sebentar. Ayat ke
Belum setuju. Pada waktu itu datanglah murid-murid dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tapi tidak seorang pun berkata, apakah engkau kehendaki atau apa kau percakapan dengan dia? Ya, maka perempuan itu meninggalkan tempayan di situ lalu pergi ke kota dan berkata pada orang-orang di situ, mari lihat di situ ada seorang yang mengatakan padaku segala sesuatu yang telah kau perbuat. Mungkinkah dia itu Kristus? Ya. Nah, terus udah gitu ayat 31. Sementara itu murid-murid mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tapi ia berkata pada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Luar biasa. Tuhan masih lapar nggak? Tuhan masih capek nggak? Jadi artinya waktu kita bawa jiwa pada Tuhan, kita bisa bikin Tuhan itu senangnya luar biasa. Kita bisa ganti kecapaian Tuhan luar biasa. Kalau Tuhan sampai disenangkan, masa Tuhan nggak akan memberkati kita sih? Mari, ini kesempatan kita nanti. Ini saya tantang kita menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan. Suka-suka Ministry tanggal 3 akan mengadakan KKR Paskah. Ya, di sini saya tidak pernah selalu setuju dengan kita memberkati pekerjaan Tuhan dengan uang saja, bukan. Tapi dengan bawa jiwa. Itu juga kita belajar untuk menjadi orang kepercayaan Tuhan. Ada mungkin saudaramu yang punya masalah, temanmu mungkin yang hampir cerai, atau ada yang sudah sangat putus asa dengan kehidupannya, bawa nanti ke sana. Ya, bukan untuk Sungai Sukacita, tapi untuk pada Tuhan Yesus. Dan yang terakhir dari perempuan ini saya undang ke musik. Seorang yang tadinya sangat-sangat dijauhi oleh orang lain, seorang yang tadinya sangat-sangat tidak disukai oleh orang lain, tapi dikatakan waktu dia menjadi kepercayaan Tuhan, dia menjadi orang yang punya karisma loh. Punya karisma loh dia. Bahkan asal dia ngomong orang bisa percaya. Ini luar biasa, perubahan hidup kita yang luar biasa. Ibu-ibu jangan hanya sekedar bangga dengan kecantikanmu yang luar biasa. Kecantikan tubuh luar itu biasa, tapi kalau kecantikan dari dalam, itu karisma dari dalam, itu luar biasa. Apa kelebihan daripada Yusuf? Dikatakan dimanapun dia disukai orang. Apa kelebihan daripada Samuel? Dimanapun dia disukai oleh orang. Mau menjadi orang-orang yang luar biasa, target kita sudah disukai orang. Bagaimana bisa disukai orang? Bukan karena sekedar karena engkau cantik atau bagaimana, tapi waktu kita punya karisma Tuhan. Bagaimana cara mencari karisma Tuhan? Waktu kita menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan. Tuhan berkati, ya. Oke. Jadi ini ada semua ya di sini ya. Kita baca dengan tema, ia tidak di sini sebab ia telah bangkit. Ya, ini temanya ini luar biasa. Saya dapat ini Tuhan sampaikan supaya di tempat ini ada revival. Ya, ibu-ibu, pembicaranya adalah saya hari Rebo tanggal 3 April pukul 6 sore. Ya, tempat di Cahaya Garuda Convention di Pasteur. Ya, juga ada door prize, ada 10 BB. Ya, nanti bawa teman-teman. Ya, nanti akan dikasih nomor. Kalian boleh dapat nomor. Nanti kalian pas kita acara habis ibadah, nanti akan dibacakan. Ya.